Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat penonton channel Yaping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan di bulan Ramadan ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertema tentang anjuran dan hikmah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sahabat penonton channel Yaping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh kemuliaan ini. Hal ini pasti akan membuat kita sedih dan merasa kehilangan karena belum tentu kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Tapi kita tidak boleh bersedih, kita harus berbahagia karena sebentar lagi kita akan menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sahabat penonton channel Yaping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah Hari Raya Idul Fitri tidak bisa lepas dari dua peristiwa, yaitu yang pertama peristiwa Perang Badar dan yang kedua peristiwa Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Menurut peristiwa Perang Badar, dahulu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pertama kalinya pada tahun kedua Hijriyah atau usai Perang Badar. Sedangkan menurut masyarakat jahiliyah, dahulu mereka memiliki hari raya yang sangat mereka agungkan. Kemudian Islam datang dan mengganti hari raya tersebut dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat penonton channel Yaping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari raya Idul Fitri merupakan momen bagi seluruh umat muslim. Mereka bersukacita dalam menyambut hari kemenangannya. Namun Islam juga mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat-saat lebaran tidak hanya dengan bergembira saja, tapi juga dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Seperti kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang mana hukumnya sunnah muakkad seperti keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Wassalatul idaini ayul fitri wal adha sunnatan muakkadatan wa tushra'u jama'atan walimun faridin wa musafirin wa hurin abdin wa hunsa wa imro'atin la jamilatan wa la data hayatin, yang artinya sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang ada di rumah maupun di perjalanan, merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, baik yang cantik maupun yang tidak modis. Selain itu, adapun beberapa alasan mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di antaranya adalah yang pertama, karena Rasulullah SAW melaksanakan sholat id setiap tahunnya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyuruh para wanita haid dan anak-anak untuk menghadiri sholat id walaupun mereka tidak sholat. Yang ketiga, sholat Idul Fitri merupakan syiar Allah yang paling agung. Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa sholat id itu hukumnya sunnah muakkad dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat penonton channel Yaping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri merupakan syiar Allah yang paling agung, yang mana mempunyai makna mendalam di hati umat Islam. Sholat Idul Fitri dan Hari Raya Idul Fitri juga memiliki kandungan hikmah yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga silaturahmi. Yang ketiga, mempererat hubungan antara umat Islam. Yang keempat, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah Idul Fitri yang sangat menonjol yaitu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kegembiraan yang dirasakan setiap muslim. Sahabat penonton channel Yaping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang dianjurkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan bersukacita. Masalah makna dari kata id sendiri adalah perayaan, maka tidak heran jika Hari Raya Idul Fitri identik dengan perayaan-perayaan. Sahabat penonton channel Yaping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Hari Raya Idul Fitri setiap umat muslim memiliki kebiasaan di mana kita dianjurkan untuk saling meminta maaf dan memaafkan kepada sesama muslim. Tapi jangan lupa untuk menunaikan sholat Idul Fitri karena itu
salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana keterangan hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri dan Idul Adha keluar menuju musola, dan yang pertama kali dilakukan ialah sholat id. Kemudian berbalik dan berdiri menghadap orang-orang yang ada di dalam barisannya. Lalu beliau menasihati mereka dan memerintahkan agar berbuat baik. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oleh karena itu kita senantiasa mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW dari penjelasan Kultum Ramadan tentang Idul Fitri. Semoga penjelasan materi di atas dapat membuat inspirasi yang bermanfaat bagi para penonton channel Laping 3. Saya, perwakilan dari Santri Putri, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.